instrumen pertolongan persalinan itu apa? Nah, kemarin sudah saya katakan ada sebuah bak instrumen yang berisi instrumen di dalamnya. Salah satu instrumennya itu terdiri dari satu buah gunting tali pusat, satu buah gunting episiotomi. Memang kemarin dikatakan episiotomi tidak selalu, tetapi manakala sesuatu saat kita membutuhkan, kita tidak cari gunting yang mudah ada di sini. Kemudian dua buah klem tali pusat dan satu buah setengah koper dan satu buah Nelton kateter. Nah, kalau ini diperlukan ada sebuah combat tadi. Sebetulnya di dalam pertolongan persalinan kita tidak butuh ini. Tapi dalam acting nanti butuh. Ya, sebetulnya tidak butuh. Tapi siapa tahu nanti kita butuh, kita taruh di sini. Nah, kemudian ini semua peralatan ini kan disterilkan. Setelah disterilkan lalu ditutup. Ditutup, dibungkus, dilak. Nah, ini kapan kita masukkan? Ini kita masukkan di belakang karena instrumen tidak mungkin kita sterilkan sama dengan ini. Karena lamanya berbeda, caranya berbeda. Nah, ini biasanya kita masukkan setelah kita mau menolong persalinan. Kapan kita mengatakan ini harus kita siapkan? Manakala orang ini sudah betul-betul infartu. Katakanlah dia sudah di fase aktif atau laten. Aktif. Di akhir fase laten atau di awal fase aktif. Yaitu kita mulai mempersiapkan. Ini sudah tersiap, ya. Nah, kita bawa tata tempatnya di dekat meja pertolongan persalinan. Disitulah kita baru mulai memasukkan ini. Kita ambil dari tromol yang steril, kita masukkan tentu dengan korentang ya. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita masukkan? Pasa, ya, harus kita masukkan. Nah, ini juga kalau membuka ini tidak boleh menaruhnya seperti ini, ya. Ini kan steril, naruhnya harus seperti ini, ya. Jangan tersegel ini, ya. Ini kita masukkan ke dalam tempat sampah yang kering, pakai tutup. Nah, kemudian apa lagi yang kita masukkan? Tidak, ini memasukkan ini. Iya. Nah, ini sebetulnya harus masuk sini. Setelah di sini memang nggak korentang, tapi mau mengambil bahan ini harus dengan korentang. Jadi korentang itu adalah untuk mengambil bahan yang steril di dalam wadah yang steril itu. Nah, katakanlah ini korentang saya ya. Masukkan di sini. Mengambil yang sudah di dalam ini tidak pakai korentang lagi, itu pakai tangan mengambilnya, ya. Jadi perbedaannya itu. Jadi tidak mengambilnya di sini dengan korentang, tetapi mengambil dari siapan harus dengan korentang. Itu. Apalagi yang harus kita masukkan ini? Kalau sarung tangan nanti kita masukkan sekarang, karena sarung tangan itu tersedia dalam kondisi terbungkus. Nah, kita tutup kembali. Ya, seperti kemarin saya katakan supaya ada gap kalau kita mau membukanya. Ini adalah instrumen. Kemudian di luarnya ada instrumen 3 pasang. Instrumen sarung tangan 3 pasang. Ya, sarung tangan 3 pasang ini, ya, ini adalah contohnya ya, yang sudah sebetulnya ini yang asli terbungkus, ya, di dalam bungkus yang aslinya itu ada 3 pasang. Satu adalah untuk tusik dan yang 2 adalah untuk menolong persalinan. Oke. Nah, kemudian di sini juga tersedia kasa ini sama dengan tali pusat ini. Ada apa namanya ini? Kapas alkohol. Nah, kemudian ada kapas cebok. Kapas cebok yang kita siapkan ini adalah tempatnya ini steril atau DTT, kapasnya juga steril atau DTT. Baru kita masukkan air yang DTT ke dalamnya.
ya. Jadi tempatnya adalah steril atau DTT, kapasnya harus steril atau DTT, baru kita masukkan air yang DTT, bukan lisol lagi ya, bukan safflon. Mau dikasih safflon boleh, ya, safflon cairan boleh, ya, tidak dilarang, boleh, ya. Tapi air DTT udah cukup. Apa itu air DTT? Air yang kita masak mendidih selama 15-20 menit setelah yang mendidih itunya, baru kita masukkan. Nah, kemudian kita memiliki lagi tempat plasenta dan menyediakan 2 buah dan alat untuk mengheting manakala kita harus mengheting. Kemarin sudah disampaikan untuk heting set itu 1 nail holder, 2 pinset atau 1 pasang pinset, 2 buah gunting benang dan jarum. Nah, ada 1 mangkok betadin di dalamnya. Itu untuk yang sarung tangannya juga demikian. Di belakang juga kita masukkan, kita pakai. Kemudian ada underpad. Ya, kalau dulu di zaman saya sekolah bidan tahun 66 itu, ya. Ini tidak underpad namanya, ada alas bokong. Ya, nah, alas bokong itu isinya 1 meter kali 1 meter itu. Jadi kita taruh alas bokong itu di bawah ini. Nah, sekarang dengan zaman sudah berubah, ada underpad, ya, jadi ada perlaknya sekali. Kalau dulu ada perlak kecil dilapisi dengan kain, nah baru kita taruh di sini. Nah, sekarang sudah ada perlaknya dan ada kain lembutnya, kan gitu, underpad. Nah, kemudian setelah underpad itu kita juga butuh linen-linen yang DTT atau linen-linen yang bersih. Nah, terserah mau pakainya yang mana. Mau pakai DTT bagus sekali, ya. Tapi kalau mau bersih boleh. Kantak bersih itu seperti apa yang saya katakan. Barang ini sudah dijemur di matahari kering, lalu disetrika, dilipat rapi-rapi, baru dibungkus seperti ini. Ini saya katakan DTT ini dulu saya pelatihannya di Budi Kemuliaan, ya. Apa namanya? Setrikanya itu seperti setrika wasra 2 kali ini besar. Nah, taruhnya dunia itu, nah seperti itu, ya. Nah, kita tentu tidak seperti itu. Apa yang bisa kita buat? Nah, apa saja isinya? Ya. Ambil kecil. Ambil kecil. Ada handuk kecil, ya, untuk melap tangan kita. Kita tidak memakai handuk yang ditaruh di situ, tapi ini ada handuk yang begini. Kemudian ada 1 lembar duk untuk perut si ibu. Kemudian ada 2 buah duk untuk kita taruh di atas perut si ibu. Nah, kemudian ada pakaian bayi, ya, terserah mau pakaian bayi itu apa namanya, ya. Ada waslap untuk ibu, bayi, nah ini dia. Ada baju bayi, ada popoknya, kita tidak, ya. Ada topi ini karena kita pakai adalah setelah handuk ini, nah kita dibawa itu. Nah, kemudian ada pakaian ibu, entah gulita, entah apa, ya, dan ada softteknya. Ini untuk, ya. Jadi di bawah ini adalah handuk, handuk, topi, handuk, duk. Inilah kira-kira susunannya. Dan ini kita bungkus lagi. Kita bungkus lagi. Nah, kenapa saya membuat bungkusnya seperti ini? Ketika kita mau membukanya, kita tinggal tarik ini dengan ujung jari kita.
Tapi kalau kita lipat ke bawah banyak tangan kita yang sudah bersih, nanti kotor lagi, gini-gini lagi kita kan. Jadi kalau kita tinggalkan sedikit, tinggal kita menarik aja. Nah, ini kita sesuaikan susunannya dengan mana yang dulu mau kita ambil. Kemudian baru ada termometer, ada tensimeter, ada stetoskop. Nah, itu persiapan di sini. Kemudian persiapan untuk PI-nya yang jelas di depan mata, ada pembuang limbah tajam, ada ya, ada klorin dan ada larutan DT. Ini klorin 50%, ini air DT. Nah, kemudian ada tempat kain kotor, ada tempat sampah, dan ada tempat sampah basah. Nah, kemudian ada cuci tangan dengan air yang mengalir, ya. Ini persiapannya. Ada sabun, ya. Itu persiapan untuk cuci tangan. Nah, kemudian persiapan diri. Ada tutup kepala, tutup mata, lalu ada celemek, ya. Kemudian ada sepatu bot atau sandal jaim yang bisa yang tertutup di depan, itu boleh kita pakai. Nah, untuk lindungi. Nah, kemudian ini satu lupa saya, ada obat-obat esensial yang harus kita siapkan untuk setiap menolong bersalin, harus ada ya, dekat dengan kita, mudah kita dapat. Nah, tentunya adalah ada infuset 1 set cairannya RL, ya. Kemudian infusetnya 1 dan termasuk dengan albuquerque-nya harus kita siapkan itu. Jangan ketika ada permasalahan kita nyari, nggak boleh. Nah, itu kesiapan alat dan obat serta bahan yang harus kita siapkan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kemarin saya katakan obat esensial. Saudara jangan baca ini, ya, tapi harus tahu apanya. Nah, ini kan katakanlah ini adalah oksitosin. Kalau dibaca bukan oksitosin. Nah, ada ergometrin, ya, ada lidocain, bukan lidocain. Apa namanya itu? Epinephrine, ya kalau ada. Kalau lidocain boleh, tapi tidak termasuk yang emergensi. Itu bisa nanti kita pergunakan. Bertenang kita bisa mengambil itu dulu. Nah, itu persiapan obat-obat yang kita siapkan di sini. Nah, berapa siapnya itu harus kita tahu. Jangan satu pasang aja. Ingat, setelah plasenta lahir sesuatu bisa terjadi. Dibutuhkan infus, dibutuhkan ergometrin bertambah, dibutuhkan lagi oksitosin bertambah, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk satu persalinan minimal kita menyiapkan oksitosin itu 5. Kalau dulu 8 itu sekarang 5. Itu sesuai dengan kemajuan ilmu. 5 itu kita membutuhkan oksitosin, 2 ergometrin. Ya, nah ini tidak akan kita pakai paling 1 pasang. Tapi manakala ada sesuatu yang gawat darurat, tidak nyari kemana-mana kita. Nah, itulah kesiapan peralatan dan obat yang harus kita siapkan. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau ini sudah siapkan, ini kita taruh seperti ini aja dulu. Nah, kalau ini taruhnya tadi di pojok sana, begitu orang akhir kelas 1 atau awal kelas 2, kita dorong ke sini. Nah, saya katakan kalau saudara sebagai bidan memiliki tempat praktek atau saudara itu disuruh, ya, menjadi kepala kamar bersalin di suatu klinik, saudara harus tahu di klinik itu harus ada troli. Jangan semuanya itu datang ke sini, semuanya ada troli. Nah, ini sering saya lihat, punya kamu troli? Punya, Bu. Lalu di mana kamu taruh alat? Di sini, itu rangkaian dia, anak. Ya, punya alat tidak tahu mempergunakannya. Itu dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, dah. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagaimana teknik melakukannya. Yang pertama sekali, si ibu itu mulai merasa kelah dua. Apa kemarin ada tanda-tanda kelah dua?
tadinya itu kena ke secara aturan mulai dari pembukaan 6 ibu itu sudah pindah ke ruangan lain dan apa namanya itu ruang persalinan, bukan di ruangan observasi. Jadi kamar bersalin itu kalau kita mengikuti tata ruang dari JNPK itu sebagai standar, kamar bersalin itu ada 2, satu ruangan observasi, satu adalah ruangan pertolongan persalinan. Berapa minimal luasnya itu? Untuk ruangan persalin minimal itu 3 kali 4 itu minimal 1 orang. Untuk satu bed persalinan 3 kali 4. Jadi kalau kita mau menduakan situ itu ada 5 kali 4. 2 tempat tidur di dalamnya, 5 kali 4. Lebarnya 4, panjangnya 5, bisa dijejer 2 tempat tidur. Dari dinding itu harus berjarak setengah meter. Supaya apa? Kalau ada hal-hal yang emergensi, kita bisa mutar di sekitar tempat tidur. Jadi tidak ada cerita kamar bersalin itu tempat tidurnya ditaruh di pinggir dinding, lalu di sini dinding, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Itu yang harus kita ketahui sebagai suatu pengetahuan praktek untuk semua bidang. Ya, kita belum tentu kita akan membuat kamar bersalin sendiri, tetapi mungkin kita dipekerjakan di kamar bersalin. Ya, kita tahu. Ya, kalau kita disuruh merancang, ya peralatan, kita tahu alat apa yang harus disiapkan dan berapa jumlah alat itu semuanya ada di dalam buku standar. Nah, ini peralatan sudah. Nah, kita mulai dengan cara menolong bersalin. Tadi apa saya katakan, tanda-tanda kala 2 itu sudah terjadi. Anusnya terbuka, perineumnya menonjol. Itu anus terbuka, perineum itu yang menentukan tuh mata kita atau telinga kita. Mata kita. Nah, sebelum mata kita bekerja, apa kita kerja dulu? Sebelum mata kita tahu, apa kita yang mengetahui dulu? Ya otak, itulah secara keseluruhan. Apa? Nah, kembali saya. Apa tanda-tanda kala 2? Ibu merasa ingin mengedan itu diucapkannya enggak? Iya. Kalau enggak diucapkannya tapi diparadekannya, ditampilkannya. Seperti apa? Sudah pernah melihat ibu akan melahirkan? Sudah seperti apa kira-kira keluhannya itu? Aduh, sakit, gitu kan? Iya. Artinya begitu biasanya terasa sakit. Nah, itulah. Berarti kita menggunakan telinga kita menggunakan feeling kita. Nah, kalau ibu itu sudah mengeluh seperti itu, ibu sasak cerah, ya tak ada bu, ya ada kamar mandi. Jadi boleh. Tidak lahir anak orang nanti di puasa. Saya katakan ini sering sekali pengalaman saya dengan mahasiswa, saya turunkan ke lapangan dan bidannya nanti ngadu ke saya. Bu, anak ibu lelayan orang direksi di rumah. Sebab itu dia pasien itu terasa nak tercidiknya bawanya ke kamar mandi. Ya, itu harus. Jadi kalau sudah di akhir kala 1, bekolah memang dia tercidik. Kalau dia merasa mau BAB, kita harus mengatakan dia sudah akhir kala 1 dan sudah mengawali kala 2. Nah, secara teori kenapa dia rasa ingin mengedan? Kemarin barangkali sudah dilakukan. Kenapa ibu itu merasa ingin menerang? Kemarin sudah secara teori. Kemarin udah kan? Kalau 2 udah kemarin lah. Udah. Itu bisa tanya. Kenapa ibu itu merasa ingin menerang? Siapa kira? Apa yang membuat ibu itu rasa menerang? Kalau tidak saya kembalikan lagi ke pendidikan. Ketika saudara belajar kala 2 di Asker, kenapa dia merasa ingin menerang? Kalau kalian tidak hamil, tidak melahirkan, kalau ingin menerang kenapa?
pengen peluk. Hah? Pengen peluk. Mau BAB kan? Ya. Mau BAB. Yang tertekan itu apa? Kolon sigmoid. Ya, kolon sigmoid. Bisa disebabkan karena BAB yang besar di sana, bisa karena tekanan kepala janin di dasar panggul. Nanti kita belajar tentang dasar panggul. Jadi, ilmu kita menolong persalinan ini harus kumulatif indahnya dengan teori anatomi dan teori fisiologi persalinan. Teori anatomi panggul dan teori fisiologi persalinan. Itu kuncinya itu. Kalau tidak, ya kita sebagai mandor aja itu, oh gitu. Tidak dengan pemikiran, tidak dengan analisa akademis. Seorang bidan, seorang dokter itu harus dengan analisa akademis dia menolong persalinan. Ya. Jadi oleh karena tadi karena dia mau BAB, kalau kita biasa. Kalau ada kepala janin di dalam, siapa yang menekan itu? Kepala janin. Kenapa kepala janin itu menekan? Karena kepala itu sudah berada di dasar panggul. Nah, kalau ditanya teori dasar panggul itu, dari kos 3 sampai kos 4, Bu. Iya, tapi yang mana? Yang mananya yang harus kita buktikan di sini, kita pandai dan kita tahu, kita paham. Itu yang harus kita capai di dalam demo-demo ini. Oke. Begitu dia ada rasa ingin mengendar, ibu kita suruh tidur ke tempat tidur persalinan. Lalu kita buka sedikit kainnya. Nah, apa yang kita lihat di sini? Maka kita lihat perineumnya itu sudah mulai menonjol. Nah, kenapa dia menonjol? Karena ada kepala janin yang sudah selesai putaran paksi dalam dengan ubun-ubun kecil berada di depan dan susura sagittarius berada tegak lurus di dalam air. Dan dia begini. Nah, kalau ini dia begini, tentu dasar panggulnya tertekan oleh jidat bayi kan. Nah, jidat bayi itu yang menekan dasar panggul itu yang menyebabkan dia ingin mengedan. Beda mengedan akhir kala 1 dan awal kala 2. Akhir kala 1 kalau ada his dia rasa mau BAB. Kalau belum dia sampai di dasar panggul, ya. Tapi kalau dia sudah sampai di dasar panggul di kala 2, ada apa tak ada dia akan rasa ingin mengedan karena kepalanya sudah berada di dasar panggul. Begitu ada haid dia langsung mengedan biasanya. Seperti itulah kira-kira. Nah, kalau ini sudah kita ketemui, kita lihat, barangkali kita mau persiapkan diri kita dulu. Ya, apa yang harus kita siapkan? Ya, yang pertama, ya, karena kalau dia sudah menonjol seperti itu, biasanya dia sudah mulai ketubannya menonjol. Ya. Kemudian setelah ini apa yang kita ibu disuruh bisa disuruh miring, bisa juga kalau ada sakitnya Bu jangan kedan dulu. Saya mau cuci tangan. Ya. Saya tidak akan memperagakan cuci tangannya. Nah, kemarin barangkali sudah diperagakan. Kita cuci tangan. Nah, sekarang cuci tangan dan pasang celemek. Mana yang dulu? Cuci tangan dulu baru pasang celemek. Pasang celemek. Jadi dalam konotasi menyiapkan diri itu yang pertama celemek cuci, bukan cuci celemek. Ya, jadi kalau dulu saya belajar itu bernyanyi itu ada tanda-tanda kalau ada siapkan diri. Celemek cuci. Artinya apa di sini? Pasang celemek dan cuci tangan. Baik. Kalau di Alkes ini celemek apa nih? Celemek apa nih? Kalau sepednya ada disposable, celemeknya juga disposable.
ulang-ulang juga, hebat juga. Mungkin jaga kita pakai sebenarnya. Lalu kita dipanjang kan? Beda dengan yang dicontohkan kemarin. Ya, panjang supaya ini tertutup. Nah, kemudian pasang apa lagi? Kacamata. Nah, ini bahaya kalau pasang kacamata ini kalau kacamata kita itu adalah sekarang jauh. Ya, tambah dipakai kacamata dan nampak kan pusing. Seperti saya sekarang jauh, dekat saya tidak apa-apa. Jadi kalau saya pakai ini nanti tidak pakai ini, saya anggap ada pasang kacamata dipasang tutup ke kepala. Nah, karena kita sudah pakai jilbab barangkali tidak dibutuhkan lagi untuk seminar normal. Kemudian baru kita pasang apa namanya masker. Ya. Baru kita cuci tangan. Jadi kita siap diri itu kita pasang tutup kepala, pasang kacamata, pasang masker, pasang celemek dan pakai sepatu. Jadi secara berurutan aja. Kalau dari bawah juga boleh dulu pasang sepatu, pasang celemek, pasang masker dan pasang tutup kepala. Nah, cuci tangan. Setelah tangan kita dicuci, nah, kita lap tangan kita. Cukup kita tarik begini aja. Ya, nah, bagaimana caranya melap tangan itu? Ini kita boleh taruh sini. Nah, kemudian kita ambil kain bersih yang tadi, kita tutupkan ke perut si ibu. Nah, baru kita buka ini. Nah, karena kita akan pakai lagi, ya supaya jangan menggerel-gerel tiap hari, yang kita begini aja. Ya, nah kita. Nah, lalu ini urutannya, tapi cara menolong persalinan ini persyaratannya tidak boleh sendiri. Harus ada berdua dengan kualitas yang sama. Nah, ini masih saya praktekkan seperti yang ada di buku, seolah-olah hanya sendiri. Ya, yang pertama itu kita buka spek. Ya, ya, dan kita taruh. Nah, ini kita taruh di tempat yang kering. Kemudian kita patahkan opsi. Ini sengaja saya patahkan dan saya mencontohkan. Nah, kita patahkan oksitosin. Ada yang patah. Ada yang patah. Ini anggapnya sudah kita taruh di tempat yang aman. Ya, nah, kemudian kita ambil sarung tangan yang satu yang kanan. Ini namanya sarung tangan kiri kanan oke. Ya, tapi kalau sarung tangan yang pakai apa tidak bisa gitu, kita ambil kalau sarung tangan ini bisa aja. Nah, kita ambil spek ini, kita buka dengan teknik satu tangan. Ya, nah, kita masukkan ini dulu ke dalam botol.
baru kita pegang dengan tangan kiri kita. Nah, kita sedot. Sedotnya itu tidak boleh begini, ya, tapi begini, karena ini adalah ampul. Beda dengan flakon. Ya, nanti ujian tidak ada yang begini, saya lihat lagi. Nah, tuh. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tempat sampah kering, tempat tajam. Nah, ini berapa cc? 1 cc. Nah, ini kita tutup kembali. Nah, kita ikan. Karena kita berdua menolong persalinan, ini nanti bisa dipakai oleh teman kita. Ya, boleh tetap kita taruh di sini, ya, atau kita taruh di sini boleh. Tidak apa-apa, karena nanti teman kita yang akan ngerjain. Sekarang sesuai dengan ini, saya taruh sini aja dulu. Ya, nah, baru kita pasang sarung tangan yang satu lagi. Ya, ingat ya, tadi sudah. Nah, ini gini. Nah, tidak ada tersenggol ini sama saya kan? Ya. Baru kita mau memastikan, tadi baru tanda-tanda dan gejala kalah 2. Kalau kita ada teman, kita bisa minta tolong sama teman buka ini. Oke, ya. Kemudian nyampekannya. Nah, kalau kita sendiri betul-betul sendiri, ini kita sebelum itu kita siapkan. Kita mau melakukan rente. Maaf lo Arif Jalo. Kami mau kita lah menjadi masalah. Jadi kita saja belum cukup semua. Nah, yang pertama kita pegang begini ya. Ya, 5 kapas kita pakai. Labia mayor kiri. Ya, nah ini. Jadi tangan saya ini tidak ada senggol. Taruh. Kemudian kanan. Taruh. Baru tangan ini kita gunakan beberkan labia. Ketemu minor. Lagi. Ya, ketemu minor satu lagi. Nah, baru dari klitoris sampai ke vestibulum dan terakhir anus. Jangan sampai ujung jari kita ini terkontaminasi. Nah, ya, terkontaminasi dengan lendir ini. Kemudian karena ketubannya belum pecah, kita akan memecahkan ketuban. Ya, nah ini bisa begini, ini bisa begini. Naruhnya, tapi kita pastikan dia kita taruh di luar. Ya. Yang pertama ibu diberi tahu, ya. Kita lebarkan dan kita masukkan tangan kita dulu, boleh di jari dulu. Atau mana yang lebih panjang? Kalau saya lebih suka yang tengah dulu karena lebih panjang yang tengah. Lalu baru masuk di jari dulu. Nah, masuk tangan kita ke dalam. Nah. Yang pertama kita cari berapa pembukaan. Pembukaan yang sudah lengkap, kalau kita coba memutar tangan kita ini, kita tidak merasa nanti adanya bibir serpi di sekitar kepala dan hidung. Yang kedua, ketubannya masih utuh apa enggak? Kalau masih utuh, kita pecahkan. Nah, gimana kita memecahkan? Nah, ini teknik yang harus diamati. Pertama, pinggang ini yang mau. Nah, ini kita pegang ini. Jadi jangan ujungnya dipegang. Ini yang. Nah, dalam kondisi miring, ya ujungnya.
kita taruh di antara jari telunjuk dan jari tengah. Kita telusuri sampai ke ujung jari telunjuk. Setelah sampai di ujung jari telunjuk ujungnya ini, baru kita putar. Nah, kita pegang dengan tangan, dengan ibu jari. Nah, tangan kita kepundus. Apa yang kita raba? Kontraksi. Begitu hisnya mulai sedikit melemah, kita pecah. Jangan memecahkan ketika tidak ada his. Dan usahakan jangan di his puncak. Kalau di his puncak nanti tadi mau keluar. Kemudian kembali lagi ini kita ambil, kita keluarkan. Ya, baru kita ketahui di mana denominatornya, ubun-ubun kecilnya sudah di depan dengan tanda suturanya berada tegak lurus di jalan air seperti tadi. Nah, lalu yang keempat ketiga, 1 pembukaan, 2 ketuban, 3 denominator, yang keempat berapa penurunan kepala di jalannya. Nah, tadi ada kaitannya dengan perineum menonjol tadi. Kalau perineumnya sudah menonjol, di belakang perineumnya ada apa? Di belakang perineumnya ada apa? Kepalanya atau mulut bayi? Kenapa dia menonjol? Kepala bayi atau bahu bayi? Kepala. Ya, kan tak mungkin pantat bayi kan? Ya, ini kenapa dia menonjol? Karena kepalanya tadi sudah kita mulai dengan kepalanya adalah menonjol. Kepalanya menekan perineum, berarti belakang perineumnya ada kepala bayi. Normalnya tentu ubun-ubun kecil. Untuk mengetahui kepala itu sudah di dasar panggul, tangan kita seperti ini, kita coba menelusurinya ke bawah tangan. Ternyata tangan kita ini sudah sempit masuknya, ya. Nah, itu sudah di dasar panggul. Ya, jadi tidak perlu kita mengukur dengan itu adalah klinis, ya, klinis. Nah, kemudian baru kita raba di sekitar kepala janin itu, apakah ada yang menyertai kepala janin? Biasanya adalah tali pusat. Kalau tali pusat dari tadi sudah kita ketahui. Nah, kemudian baru kita keluarkan tangan kita pelan-pelan, ya, dan tangan kita tetap begini. Jadi jangan begini kemarin kan, bukanya sini, ya. Nah, jadi begitu keluar tangan kita gini, masukkan. Nah, jadi ini yang dekat dengan kita ya. Ya, kita begini, celupkan dulu ke dalam klorin. Ya, setelah kita celupkan dalam klorin, baru kita buka. Dalam kondisi terbalik, taruh sini, begini. Ya, kita boleh cuci tangan ini. Tinggalkan. Sekarang kita dengarkan DJJ. Kalau ada Doppler tinggal kita Doppler, ya. Kalau tidak ada Doppler kita pakai Laennec. Ada satu yang tiga. Sebelum saudara tulis, saudara ambil dulu tensi. Ya, karena secara teori, ya, orang yang potensi untuk eklamsi itu bisa eklamsi intrapatum. Tuse merangsang terjadinya kejang. Jadi pastikan tensinya itu baru kita. Ya, jadi kita dengarkan DJJ. Sekarang apa yang sudah kita dapatkan dari hasil pemeriksaan? Tuse kita sudah tahu daripada di dasar panggul. Kita sudah tahu posisi kepala janin di jalan lahir benar. Kita sudah tahu tensinya benar. Kita sudah tahu DJJ janin bagus. Oke, udah pasti dia kelas 2 dengan kondisi ibu baik, kondisi anak baik. Coba lah, udah pasti tak dia di kelas 2 kondisi ibu baik dan janin baik. Kok diam semuanya? Coba lah.
Nah, yang lain? Sudah. Dah, ya. Saya pengen pelatihan ini salah nanti belakangan. Ya, nah, tandanya bagi saya saudara tahu apa yang saya sampaikan. Ya, tapi kalau diam aja, bisa saya anggap saudara mencemoohi saya. Bisa saya anggap saudara itu nggak masuk kepala saudara apa yang saya sampaikan. Ini kan bahaya, terpaksa 2 kali lipat lagi saya bekerja. Ya, jadi pembuka kala 2 sudah, janin bayi dan ibu baik. Nah, kalau itu sudah dipastikan kala 2, kita sudah mendiagnosa kala 2 dan kita menolong persalinan itu lagi. Nah, apa yang kita lakukan yang pertama kali? Ini sudah. Yang pertama kali kita lakukan adalah memberitahu si ibu. Ya, di dalam aspek itu dikatakan itu informasikan kepada ibu apa yang perlu disampaikan. Ya, dan pandai-pandai menyampaikannya. Yang pertama, dia sudah di kala 2 pembukaan lengkap kepala desa Panggul. Udah boleh dia mengadan apa belum? Hah? Udah boleh dia mengadan apa belum kalau dia rasangin mengadan? Sudah. Ya, jadi yang pertama kita sampai, Bu, kalau ibu datang sakitnya nanti ibu udah boleh ngadan ya. Itu kita sampai. Kemudian kita sampaikan, dan ini ibu, insya Allah sampai sekarang baik, jangan takabur. Ya, nah, lalu keadaan ibunya baik. Nah, kemudian setelah kita informasikan, kita atur posisinya. Posisi yang paling enak untuk kita dan juga untuk si pasien itu adalah posisi dorsal recumbent. Ya, kaki ditekuk lipat paha dan lutut, telapak kaki di lantai tempat tidur. Nah, di mana kalau posisi seperti itu, di mana ibu harus memegang pahanya? Itu di pangkal paha. Ya. Kita ajarkan, jadi di depan kita ini sudah ada gambar. Ya. Nah, gambar apa? Gambar posisi orang meneran. Nah, ibu meneran seperti itu. Begitu sakit, ibu meneran sambil ibu berusaha mengangkat kepala. Ya, Bu, nanti ya, kan? Si pasien ini kan ditemani oleh keluarganya. Bapak, tolong dikasih minum kalau ibu haus, dampingi. Nah, beri semangat. Tuh. Nah, posisi ibu, kalau dia memakai posisi litotomi meneran, jangan sini nanti pegangnya. Tapi dia pegang adalah dilipat paha, dilipat lutut. Itu dia pegang. Jadi dia kakinya itu kan begini ke atas. Nah, dia dilipat lutut itu. Nah. Ya, jadi beda-beda memegang pahanya itu. Jadi tidak semuanya. Tapi untuk posisi litotomi itu bahaya juga untuk robekan ini. Ya, yang paling enak adalah seperti ini. Nah, bukan yang pastinya paling setengah duduk yang paling enak. Ya, yang paling enak adalah setengah duduk. Nah, setengah duduk ibu itu ya dibantu oleh suaminya. Yang megangnya itu bukan di sini. Ya, yang paling banyak yang dorsal recumbent. Tapi yang paling enak itu adalah setengah duduk. Kalau dia setengah duduk, dia pegang itu di siku, di lipatan lututnya, dari depan lututnya, jadi lututnya itu yang ditariknya ke belakang. Lebih mudah lagi, dan kita pun lebih enak lagi. Turunnya kepala itu karena gravitasinya itu bagus, jangan setuju itu lebih cepat turunnya. Karena kepala itu menumpil ke dasar panggul. Setelah kita atur posisi, baru kita bimbing ibu itu meneran. Ya, kita bimbing. Nah, di dalam buku itu kita bimbing dulu dia meneran. Kita belum pasang sarung tangan, belum pasang duk. Tapi dalam kenyataan, kadang lokalisasinya majanya, iya nak, itu bahaya juga kita. Nah, untuk itu kita pasang dulu duk di atas perut ibu. Handuk ya. Nah, cara memasang handuk ini tak perlu capek-capek betul kan.
ambil ini. Ya, lebih panjang yang ke sebelah sini, pendek yang sebelah sana. Kedua-duanya boleh kita pasang sekaligus. Kalau dalam buku itu satu dulu, nanti diganti. Nah, kemudian kita pasang sarung tangan. Sebelum kita pasang sarung tangan, boleh kita pegang dulu ini, pasang di sini. Nah, kalau saya lebih suka saya memasang dulu baru pasang sarung tangan. Ya, nah, tapi memegang dulu, nah boleh begini lah. Ya, tapi pegang aja, ambil pinggirnya. Nah, kemudian ambil sudut, kelihatan? Ya, saya cuma menambah ini aja, atau begitu. Atau begini. Ya, nah kita boleh masukkan tangan kita di tengah. Nah, ya, nah kalau ini sudah ini tidak usah dipegang-pegang lagi. Nah, gini aja sudut pinggir-pinggirnya aja boleh pegang. Baru kita pasang sarung tangan. Ambil sarung tangan kanan yang pertama. Jadi tidak boleh tersenggol bagian luarnya. Lalu yang kedua, mau yang kiri pasang dulu, mau yang kanan pasang dulu, terserah. Tapi yang cara yang pertama dan yang kedua. Ya. Baru kita mulai membimbing ibu menara, memimpin ibu menara. Nah, ini sudah beralih ke kita perannya itu. Apa kata kita, ibu mengikuti. Nah, tangan kita di mana? Tangan kita berada pada penis. Apa yang kita raba? Kontraksi. Begitu kontraksi teraba oleh kita, ya, apa yang kita lakukan? Ya, ibu, silakan ibu menerang. Ya, hilang. Fisiologis persalinan kala dua itu ada 3 tahap. Pertama, kepala mengedar mundur di luar his. Ya. Yang kedua, kepala maju di waktu his waktu mengedar, tidak mundur lagi di luar his. Lalu yang ketiga, kepala keluar dari liang pulsa. Ketiga. Pertama yang tadi maju mundur dulu, iya. Nah, ini barangkali bisa hanya 2 sampai 3 kali his, paling banyak. Karena teori itu mengatakan 4 kali his skala 2. Nah, di buku juga, ya. Skala 2 itu sekitar 10 sampai 18. 8 sampai 12 menit. Gitu. Jadi paling lama itu yang normal itu 4 kali his. Nah, maju. Nah, setelah kepala itu maju dan tidak mundur lagi di luar his, ya. Nah, ini kepala sudah berdiri di pintu namanya. Berapa diameternya? Ya, sekitar diameternya itu 3 ke 4 cm. Kan gitu. Nah, baru ibu itu disuruh mengedan, jangan kuat. Ya. Nah, jadi kita mulai menahan perineum itu dengan tangan kita, ya, meletakkan tangan kita ini di sini. Tapi dilapisi dengan loop. Nah, ini apa? Untuk menahan perineum itu, ya, supaya jangan cepat dorongan kepala. Tangan kiri kita jangan memegang kasa, ya, itu adalah menahan kepala. Nah, maju. Kita belum lagi tekan-tekan, ya. Sebentar lagi, ya, maju. Ya, terus ibu. Baru udah besar itu kan, baru kita pegang seperti ini. Ya, tangan saya.
Ya, bukan gini ya. Nah, tapi gini. Jadi kita tak perlu kuat tenaga itu, tapi teknik kita tahu. Ini menahan, itu dia. Ini menahan perut, ini menahan laju kepala. Terus mengendan Bu, pelan-pelan aja. Iya Ibu, semakin besar kepala itu tangan kita semakin kita kuat. Terus Ibu, iya bagus, bagus Ibu. Udah usah modal lagi. Nah, kita sudah mencaplok kepala bani ini. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita bersihkan mulut, ya, hidung, dan ini kurang, ya. Ya, mata itu gini ya, dan jadi tidak begini ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan lagi? Kita biarkan kepala itu, ya. Tangan kita ini kan dilapis duk, taruh di atas telapak tangan. Biarkan kepala ini berputar sendiri, mengikuti punggung. Tak banyak punggung jani itu sebelah kiri, 2/3 dari posisi anak punggung jani. Apa sebabnya? Tidak ada di punggung. Nah, kemudian setelah itu kita periksa lilitan tali pusat. Kalau bisa, kalau ada lilitan bisa kita longgarkan, Kalau tidak bisa kita terpaksa potong duluan. Sekarang tidak ada lilitan, enggak aja tidak ada. Kalau ada yang dilonggarkan aja. Nah, setelah itu tangan kita begini kan? Nah, tangan kita yang kiri ini yang disebut pegang kepala bayi bipahiyata. Tuntun bahu anak ke bawah, kepala anak ke bawah, sampai bahu depan lahir. Tuntun kepala anak ke atas sampai bahu belakang lahir. Nah, kemudian apa lagi? Kita putar tangan kita. Lihat tekniknya. Nah, ya, 4 jari pada punggung, ibu jari pada dada. Jangan ibu jari di leher. Ibu jari di dada, 4 jari di punggung. Nah, tangan kiri kita menelusuri, ya, punggung bayi sampai ke pantat dan kaki bayi anak dilahirkan sesuai dengan faksi. Panggul dan letakkan di atas perut si ibu. Ini kalau posisinya di kiri punggung. Kalau posisinya di kanan, kemarin sudah saya katakan, ya, ini dia. Ya, yang terbanyak aja lah, yang terbanyak kan putih. Nah, kita taruh janin ini di atas perut si ibu, ya, dan kita keringkan. Nah, kemudian kita ganti. Nah, mengganti ini juga perlu pakai teknik ya. Nah, bayi itu kita angkat seperti ini, ya, dan ini kita, nah, ini kita tutupkan ke kepala bayi, dan ini kita ambil kakinya, kita ambil ini dan kita masukkan ke dalam tempat kain kotor. Dengan secepatnya tanduk yang di bawah ini kita ginikan. Berarti bayi sudah terselimuti, hindari dari kelindungan. Nah, setelah ini, ya, kan kita harus potong tali pusat. Kemarin jangan dulu potong tali pusat, tapi kita raba apakah fundus uterinya masih berisi janin kan? Tandanya fundus uteri masih berisi janin, masih jauh di atas pusat, ya, tinggi fundus. Jadi kalau kita meraba itu nggak akan teraba bagian-bagian janin, cuman tolak ukur kita adalah, tapi kalau dia kembali itu kan sebelumnya sudah umumnya sudah terdeteksi. Sekarang fundus uteri setinggi pusat atau sedikit di atas pusat, tidak ada, ya. Kita bisa langsung menyuntikkan oksitosin, atau kita berikan kepada teman kita, tolong suntikan oksitosin. Kalau kita butuhkan ini bisa kita teman kita, ya. Ini ya, nah ini saya. Ya,
Kita ngapain? Kita bisa memotong tali pusat. Bisa potong tali pusat. Kita bisa pakai spoon ya. Jadi pertama kita lem 3 cm dari pusat bayi. Kemudian 1 cm atau 2 cm dari gram yang pertama, kalau perlu bisa itu dulu. Kemudian kita potong. Memotongnya itu lindungi, ya, dengan ini melindungi boleh. Begitu juga boleh. Kalau saya lebih suka begini aja. Nah, ya, ini. Nah. Lalu baru kita ikat. Yang pertama kita ikat. Setelah itu, baru kita kencangkan. Cara mengencangkannya begini. Nah, kemudian ikat sekali lagi, dibalikkan lemnya, ikat sekali lagi, kencangkan juga, sekali lagi juga. Berarti 3 kali simpul ya. Nah, baru ini kita. Siapain bayi ini lagi? Kita IMD-kan, ya. Nah, bayi ini megang. Jadi jangan megang bayi itu enak aja begini ya. Ini anak orang. Ya, hati-hati megangnya. Pegang baik-baik dengan tangan kiri kita seperti ini, ya. Kemudian baru kita atau dengan tangan kita kanan itu, kan? Kemudian tangan kiri kita di dada si bayi. Ya, baru kita tegakkan bayi itu, kepala bayi di antara payudara, kaki bayi di lututnya dipundus itu. Ya, nah, itu dia bayi. Dan kita selimuti lagi dia kembali dengan tanduk ini. Itu dia. Selesai. Berarti kita sudah selesai. Kita melanjutkan manajemen aktif kala 3. Tadi tali pusat itu seperti ini kira-kira. Ya, lalu kita mau melanjutkan oksitosin sudah kan? Karena manajemen aktif kala 3 itu ada 3 poin penting. Yang pertama pemberian oksitosin. Yang kedua apa? Melahirkan plasenta. Nah, PTT. Nah, yang ketiga masase. Ya, nah, jadi kita mau melahirkan plasenta. Sebelum plasenta kita lahirkan, ini kita tarik seperti ini dulu sampai ada tahanan. Setelah ada tahan, pegang, pencet dan lepaskan ini. Baru kita pindahkan klem itu 5-10 cm di depan vulva. Nah, kemudian ini kita pegang. Nih. Cara megangnya. Ini yang di belakang sana nampak? Kalau tidak nampak pindah ke depan atau ke sana. Tidak mungkin kalau saudara itu nampak. Ya, karena saya akan begini nanti. Pindah aja ke depan. Karena saya katakan tadi yang ini penting untuk kamu coaching dan ujianan. Ya, jangan ketika ujian nanti diperbaiki lagi. Nah, sengaja saya ambil tempat seperti ini supaya semua mata nampak. Karena ini 1 jam kalau saya suruh begini di sini nanti ada yang pusing. Nah, ini kan, nah ini pegang. Nah, tegang ya, tegang, bukan tertarik ya, tapi tegang saja. Nah, kemudian kita tangan kiri kita adalah mengkoreksi. Apakah sudah ada kontraksi? Jarak antara anak lahir dengan kontraksi uterus ini itu paling lama hanya dengan anak lahir dengan kontraksi untuk melahirkan 15 detik. Nah, terus sudah berkontraksi. Nah, kita raba. Sudah ada kontraksinya. Ya. Dan sudah ada perubahan dari bentuk rahim. Yang tadinya lonjong sekarang menjadi bundar.
lonjong karena belum lepas. Kemudian lepas isinya turun fundusnya itu sehingga dia menjadi bulat dan berkontrasi. Itu tandanya plasenta sudah mulai lepas. Tanda pertama. Yang kedua, tali pusatnya dengan turunnya plasenta dari fundus tadi, tali pusatnya otomatis akan bertambah panjang. Oleh sebab itu kita memakai itu, biarkan dia tali pusat itu jatuh sendiri. Dia akan nampak oleh kita. Nah, kemudian setelah itu lagi baru kita lakukan melahirkan plasenta. Yang ketiga itu ada semburan darah tiba-tiba. Tapi itu tidak selalu, tergantung dari teknik lepas plasenta. Kalau lepasnya itu dari tengah yang disebut dengan teori Scholzer, itu tidak terjadi perdarahan. Tapi kalau perdarahan itu terjadi pada teori lepasnya itu teori Duncan. Duncan tulisannya dulu. Ya, Duncan bacaannya. Nah, kalau 2 di antara 3 cirinya itu sudah kita temukan, berarti plasenta sudah boleh kita lahirkan. Bagaimana cara melahirkan? Kita mikir di bukan fundus yang kita hitung lagi, tapi adalah daerah suprasimfisis, bukan simfisis. Ini simfisis ya, tapi supranya di sini. Tangan kita berada di sini seperti ini, atau ini juga boleh. Ini kalau saya lebih suka menggunakan ini. Ya, ini saya. Ya, nah masuk di suprasimfisis tangan kita. Kalau di dahi itu berada pada leher rahim itu, kira-kira. Nah, jadi antara segmen atas dan segmen bawah itu. Nah terus itu. Nah, kemudian ini kita regang aja. Ini kita dorong ke atas, ini kita tarik pelan. Apa namanya? Kita tuntun peran. Kita tidak boleh mengatakan tarik di sini menggunakan kekuatan, tapi kita tuntun aja. Ikuti aja maunya tali pusat itu. Nah, ini kita dorong. Ya, semakin ini kita dorong ke atas, ini semakin lari keluarnya. Nah, tidak ada tahanan. Nah, sampai plasenta itu sebagian besar kelihatan. Nah, yang kalau sebagian besar sudah kelihatan seperti ini, kita boleh tampung dengan tangan kita. Nah, kira-kira seperti ini dia. Nah, kita sudah boleh tampung dengan tangan kita. Nah, kita putar. Taruh aja di sini dulu. Nah, ini yang tidak boleh berubah ya. Begitu plasenta lahir, taruh plasenta ya. Nah, boleh ke sini, boleh di lantai tempat tidur aja. Tangan kiri kita ini secara cepat meraba fundus. Fundus bukan sini ya, dia adalah di sini. Kita raba fundus. Apa yang kita raba di fundus itu? Kita meraba apakah berkontraksi dulu. Nah, fundusnya itu sudah 3 jari di atas simfisis itu, atau pertengahan antara pusat dan simfisis, ya, membulat keras dia kayak bola tenis kita. Kalau itu sudah kita temukan dari hasilnya, tidak boleh gini-gini ya, tapi adalah usap. Ya, masase itu adalah diusap pelan. Di feeling kita. Kalau itu sudah berkontrasi baik, nah baru kita, nah ini kalau buku barangkali periksa plasenta dulu. Tapi teori terakhir itu mengatakan kita melihat robekan dulu. Ya, nah jadi ini sudah benar ya, tidak dia atom. Kalau ini tidak ada kontrasi setelah kita masa 15 detik, ini sudah berubah diagnosa menjadi atonia uteri. Ya, nah tentulah tindakan-tindakan tertentu harus kita lakukan. Masa C juga, KBE juga biasa pada ratus itu katanya. Nah, kita anggap ini normal saja. Nah, baru kita periksa robekan perineum.
Jadi kampas ini 10 ya, jangan 5. Ya, nah kemudian kita dab dulu. Nah setelah kita dab, kita buka, kita perhatikan ada enggak sobekan luar ini. Nah ini yang kita lihat, ada sobekan dinding vagina juga tidak ada kiri kanan, klitorisnya juga tidak ada. Kita tidak satu kapas ya, jadi pakai kasar. Tidak ada. Nah kalau itu tidak ada, baru kita periksa plasenta kelengkapan. Nah apa yang kita periksa? Yang pertama kita lihat dulu selaput ketuban. Nah, selaput ketuban, ya. Ini adalah bagian luar. Ini adalah bagian dalam. Bagian ini yang melengket ke uterus, ke endometrium, nempelnya sampai stratum basalis. Kalau lebih dari itu dia namanya akreta, lepas dia, apa namanya, lepas tertinggal dia di dalam dan ditandai dengan adanya pergerakan. Jadi ini yang paling penting kita periksa. Jadi ini kita periksa lengkap enggak? Kemudian pinggir-pinggirnya ini tidak ada yang sobek. Nah, udah jelas ini tidak ada, aman. Baru kita ambil selaputnya ini. Ya, tidak ada yang sobek sampai ke sini. Nah, kalau itu tidak ada, normal dia, barulah ini kita taruh di tempat plasenta. Mau berapa berat plasenta, berapa panjang tali pusat, dan berapa diameter, berapa tebalnya, ini adalah urusan plasenta. Ya, urusan data untuk menentukan berapa besar plasenta. Karena besar plasenta juga menentukan kondisi bayi. Ya, plasenta yang besar, plasenta yang tipis, plasenta yang kecil sekali itu juga menentukan kondisi bayi. Kalau si ibu dengan hipertensi biasanya plasentanya itu ada bercak-bercak putih dan kecil biasanya plasenta, lebih kecil kalau ibu dengan hipertensi. Sudah selesai plasentanya, perdarahan sudah kita cek kembali kontrasi uterus. Dan berapa kali kita mencek kontrasi sejak plasenta lahir? 2 kan? Nah baru 2, ya 3 kali itu kita periksa. Jadi setelah ini kita periksa lagi 2 kali, oh masih bagus. Nah kita mulai membersihkan si ibu. Ya, ini harus kita letakkan kemana, dan ini kita taruh di kain kotor. Kemudian si bayi masih tetap sama ibunya seperti ini. Lalu kita mulai membersihkan susu dengan memakai air. Ya, nah ingat ya, kalau bagian vulva tidak boleh kita lakukan. Ya, bagian dari vulva kita pakai kapas. Ya, tapi yang boleh kita itu adalah bagiannya. Nah, ini kan berdarah-darah nih. Nah, kalau saya ini saya lipatkan, lipat bu. Ya, bersih. Lipat bu lah. Nah, bersih lagi. Nah, baru kita pasang kainnya. Pasang softteknya. Ya, berarti udah selesai kala 3, udah masuk kala 4. Nah, kita mau, jangan lupa periksa bayinya. Jangan lupa ambil tensi, ambil nadi,
Dan jangan lupa periksa ulang lagi kontraksi uterus, perdarahannya. Nah, berarti ada 3 kali. Ya, nah, kita baik, masih baik. Baru ibu boleh kita tinggalkan dengan pesan. Hah? Underpad yang kakak. Boleh underpad ini, ya. Kita bisa angkat duluan, bisa juga tidak perlu kita angkat kalau sudah kita. Ya, itu terserah kita. Tapi sebaiknya itu diangkat. Nah, ini dibuang atau dicuci? Dibuang. Nah, berarti dia ke tempat sampah. Nah, baru ibu kita tinggalkan. Yang pertama kita pesankan kepada si ibu, Bu, bayinya dipegang baik-baik ibu, jangan sampai jatuh. Si bapak sampaikan, jangan ibu-ibu ditinggalkan. Kalau ibu belum dikasih minum, saya mau membereskan alat-alat di dalam. Ya, itu sudah ibu. Nah. Oh iya, saya lupa. Ya, handskun itu kita pasang langsung 2. Ya, langsung 2. Ketika kita mau memotong tali pusat, handskun pertama dan handskun yang di luar itu kita buka. Nah, jadi ini handskunnya. Ya, jadi tadi saya lupa pasangnya. Baru kita seperti biasa. Sebelum ini kita dulu ini. Alat ini kita yang seperti ini, yang gini-gini kemana harus perginya, harus dimasukkan ke sana. Nah, kemudian ya beken segala macamnya itu kan sudah kotor. Nah, ini kita rendam di dalam klorin. Semua alat yang terkontaminasi direndam. Baru kita itu dekontaminasi ya. Nah, yang sudah dipakai. kemudian ini dan ini. Udah kan? Jadi sebelum ibu ini kita tinggalkan, ada pekerjaan kita dulu. Jam berapa dia lahir? Ya. Kemudian pada saat dia keluar itu berapa nadi dalam pokoknya di sini fotograaf semua. Ya, dan seperti itu baru yang di belakangnya juga kita isi. Ya. Yang di depannya kita isi tadi sebelum kita mendorong persalinan, yang di belakangnya kita isi dan di depannya kapan dan hari. Di belakangnya dengan jam segala macam. Kita selesai. Ini kalau normal saja. Manakala dalam perjalanan persalinnya tidak tahu kita. Ada kalanya begitu plasenta